untuk semua MPK ya. Jadi untuk semua MPK akan menggunakan problem base. Tadi sudah sedikit saya informasikan tentang caranya. Oke, tapi sebentar, saya akan slide-nya akan saya siapkan dulu. Baik, apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Oke, saya tidak akan memberikan semua, tapi ini sebetulnya ini jatah Anda untuk workshop ini. Saya ingin memberikan beberapa hal saja tentang bagaimana cara kita melakukan problem based learning dimulai hari Senin untuk semua MPK ya, untuk semua MPK. Oke. Jadi Anda teman-teman harus memahami bahwa semua MPK, ini saya berikan contoh MPK apotek ya, itu tujuannya untuk menyiapkan Anda praktek kerja profesi apoteker di apotek. Setiap MPK memiliki 3 soal pemicu. Ya, satu pemicu diselesaikan dalam 3 pertemuan. Jadi misalnya besok PBL saya yang pertama hari Senin itu, ini kelas B ya, kelas B jam 9, betul kan? Betul ya. Jadi Senin jam 9, terus kemudian Kamis jam 9, lalu Kamis minggu depannya Anda presentasi. Itu yang Kamis minggu depannya 4 jam. Ya, jadi untuk pertemuan pertama hari Senin besok yang jam 9 untuk kelas B ini, kita tugasnya hanya menentukan problem. Menentukan problem dari sebuah kasus. Kemudian setelah itu tugas di luarnya adalah Anda melakukan self directed learning, jadi melakukan belajar mandiri. Lalu hasilnya dikomunikasikan hari Kamis bersama teman-teman kelompok Anda untuk menentukan solusi dari problem tersebut. Lalu setelah solusi itu ada, maka Anda akan mempresentasikannya pada pertemuan ketiga, yaitu hari Kamis, karena hari Seninnya dipakai untuk kelas A. Itu jadwalnya apakah sudah dipahami dulu Mbak Patricia dan kawan-kawan? Sudah jelas ini terkait pengaturan jadwalnya? Sudah Pak. Sudah ya, oke. Jadi apa yang kita berikan di praktek kerja profesi di MPK ini, seperti nanti yang diberikan di studi kelayaan, di screening resep atau swamedikasi serta home care, itu kasusnya masing-masing satu gitu ya. Atau mungkin juga ada variasi mengenai tergantung dosennya juga. Tapi di situ kita akan belajar secara bersama untuk menyelesaikan. Jadi pertemuan pertama hanya terkait problem, yang kedua solusi, dan yang terkait adalah perform, itu seperti itu. Jadi semua yang diberikan di MPK ini adalah persiapan Anda untuk praktek kerja profesi apoteker. Oke. Nah, di sini prinsipnya mengapa kita hanya memakai satu soal dan diselesaikan selama 3 pertemuan, jadi 2 jam, dan 4 jam, jadi 8 jam. Itu karena prinsipnya adalah non multa sed multum. Satu soal dibahas oleh beberapa kelompok supaya kita mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Jadi mohon setiap kelompok kerjanya mandiri, tidak bertanya pada kelompok yang lain. Karena kalau bertanya pada kelompok yang lain menjadi tidak original kita belajarnya. Jadi mohon setiap kelompok nanti belajar secara mandiri bersama kelompoknya. Pendapatnya adalah pendapat kelompok Anda. Bisa jadi pendapat kelompok Anda sama dengan kelompok lain atau berbeda dengan kelompok yang lain. Nah, justru disitulah nanti pada pertemuan yang ketiga itu kita akan diskusikan. Nah, proses belajar ini penentuan problem, solusi, dimana untuk menentukan problem harus gathering information dulu ya, mencari informasi lebih dulu, tentukan problem, lalu belajar mandiri, lalu tentukan solusi dan perform dalam bentuk presentasi atau video. Itu termasuk learn how to learn, belajar bagaimana cara belajar. Jadi cara belajar di MPK ini diharapkan menjadi cara belajar Anda untuk beradaptasi dengan real problem solving yang nanti akan Anda temui di praktek kerja profesi apoteker.
Itu seperti itu. Jadi sifatnya adalah student center, SCL, Anda mandiri. Anda mungkin akan mengulang-ulang pertanyaan ini. Jadi apakah itu benar dan sebenarnya repetisi ya, karena Anda kan belajar satu kasus pertemuan pertama, kasus yang sama pertemuan kedua, lalu menyampaikan hasilnya pada pertemuan ketiga, itu artinya repetisi. Ya, dan sifatnya ada belajar mandirinya, ada pendampingan pribadinya, misalnya begitu. Jadi artinya bisa jadi nanti kalau yang di saya rencananya mungkin yang di solusi kita akan pakai breakout room supaya kita bisa membahas solusinya per kelompok itu misalnya, atau seperti apa, jadi supaya kita bisa mendampingi secara pribadi. Dan jangan lupa nanti menuliskan refleksinya untuk masing-masing pribadi supaya Anda mendapatkan sesuatu yang penuh untuk pembelajaran di PSPA ini. Kemudian nah ini starting pointnya di sini, sebentar nih yang bawahnya aja. Lah ini ya, pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Ya, pustaka-pustaka acuan ada di LMS, silahkan dipelajari ya. Kasusnya akan nongol pada jam Anda kuliah. Ya, jadi kasusnya akan muncul pada saat jam Anda kuliah, disengaja demikian supaya Anda biasa bekerja dengan cepat. Tidak bekerja dengan persiapan yang sangat kuat ya. Jadi sengaja dibuat dengan persiapan yang sangat minim. Jadi masalah diberikan oleh pengajar pada saat kelas itu dibuka, lalu intinya pertemuan satu itu ketemu problem. Intinya adalah itu. Pertemuan kedua, sebelumnya Anda belajar secara mandiri kan, antara Senin sampai Kamis ada 2 hari ya, Anda silakan belajar mandiri. Lalu masing-masing hasil belajar mandirinya nanti disampaikan di kelas pada pertemuan berikutnya di kelompok Anda masing-masing. Lalu temukan solusi. Lalu solusinya apa diberikan nanti di pertemuan ketiga. Tergantung dosennya mau minta apa. Kalau saya sih nanti yang satu itu dengan presentasi biasa, yang satu dengan video role play saja. Jadi saya sengaja membuat 2 hal yang berbeda untuk yang dengan saya. Itu satu dengan presentasi biasa, satu dengan video roleplay yang diupload di YouTube misalnya gitu. Ini contoh materi referensi di LMS-nya sudah ada, silahkan Anda lihat di sana. Mungkin ada beberapa yang belum pas, nanti mungkin saya delete dulu lalu saya masukkan lagi. Nah ini yang penting, nanti Anda akan mendapatkan form nanti pada hari Senin tersebut ya. Formnya itu ada 4 baris ya. Kita lihat cara mengisinya form itu. Hal-hal apa yang sudah diketahui terkait pemicu PBL. Anda menuliskan informasi yang diperoleh dari soal pemicu yang kita berikan. Jadi soal yang saya berikan itu nanti adalah namanya soal pemicu. Dan informasi diperoleh dari dosen pengampu yang dalam bentuk tanya jawab. Ya, dalam bentuk tanya jawab. Ya, untuk yang dengan saya besok mungkin tanya jawabnya untuk yang pertemuan pertama 1 kelas saja. Kalau yang pertemuan kedua, yang besok yang soal kedua, kita bisa masuk ke setiap breakout ya. Jadi supaya saya variasi supaya teman-teman menjadi lebih paham nanti. Lalu setelah Anda itu namanya poin A ya, poin A. Hal-hal yang diketahui itu poin A. Setelah poin A Anda tahu, tuliskan problem berdasarkan apa yang Anda peroleh di bagian A tadi. Problemnya adalah ini. Ya. Hal-hal yang belum diketahui terkait pemicu itu apa isinya? Tuliskan pengetahuan yang belum diketahui untuk mengatasi problem yang diperoleh dari poin B di atas. Jadi poin B diisi dari hasil dari poin A, poin C diisi dari hasil yang dari poin B. Misalnya problemnya Anda misalnya obat yang diminum pasien tidak efektif. Misalnya begitu. Nah, pengetahuan apa yang belum Anda ketahui untuk menyelesaikan problem yang ada di poin B itu? Ya. Gitu. Nah, apa yang ditulis di C tadi itu dijabarkan menjadi yang di bagian D. Misalnya Anda memiliki 8 pengetahuan yang belum Anda ketahui untuk mengatasi problem tersebut.
Misalnya kelompok Anda ada Anda mendapatkan 8 problem dan Anda satu kelompok isinya 8 orang. Berarti setiap orang belajar mandiri satu pengetahuan yang ada di poin C. Ya, jadi misalnya anggota kelompoknya misalnya Mbak Patricia sama Mbak Yeyen misalnya menuliskan ada pengetahuan pertama dan pengetahuan kedua yang ada di poin C. Berarti di poin D itu maka Mbak Yeyen belajar tentang pengetahuan 1, Mbak Patricia belajar tentang pengetahuan 2. Ini pembagian tugas mandirinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah sudah jelas? Mohon maaf Pak, bisa diulangi terkait yang poin C tadi masih agak kurang. Oke, poin C, oke baik. Poin A jelas ya, diperoleh dari soal pemicu dan informasi yang kita peroleh bersama diskusi dengan saya. Dari poin A yang ada di atas, problemnya apa? Itu masuk di bagian B. Nah, misalnya problemnya tadi saya katakan contoh, obat yang digunakan pasien tidak efektif. Kalau ada problem obat yang digunakan pasien tidak efektif, itu Anda kan punya bayangan. Penyebabnya apa ya? Lalu kira-kira solusinya apa? Oh, penyebabnya ini, solusinya ini. Lah, untuk mengetahui penyebabnya ini benar apa tidak saya kurang tahu. Oh, berarti saya belum tahu tentang, itu tuliskan di poin C. Saya belum tahu tentang dosis regimen dari obat A. Saya belum tahu tentang cara komunikasi pergantian obat dari nama dagang ke generik, misalnya begitu. Itu yang ada di poin C. Tadi kan sudah saya sebutkan 2. Lah, misalnya anggota kelompoknya 2 tadi Patricia sama Yeyen, maka misalnya Mbak Patricia belajar tentang saya belum tahu tentang dosis regimen obat A. Mbak Yeyen belajar tentang bagaimana cara mengkomunikasikan pergantian obat dari nama dagang ke generik. Itu yang poin D. Apakah sudah jelas? Sudah Pak, terima kasih. Nah, sudah ya. Ini ABCD-nya tahu ya. Oke, ini pertemuan pertama berarti hari Senin jam 9, setengah 11 kita selesai. Dan biasanya saya minta dikumpulkan di LMS sekitar sore, ya, sekitar sore lah. Tidak langsung, karena kalau langsung belum tentu Anda punya jawaban yang optimal. Biasanya saya tunggu sampai jam 5 sore. Itu seperti itu. Tapi setiap dosen bisa berbeda ya. Jadi tidak harus seperti saya, karena setiap dosen punya cara yang lain untuk untuk belajar ini. Tapi prinsipnya semua sama. Lalu pertemuan kedua hari Kamis. Ya, hari Kamis. Anda tadi kan Mbak Patricia sama Mbak Yeyen mendapatkan tugas mandiri masing-masing ya di poin D tadi. Nah, terus nanti pada waktu pertemuan kedua hari Kamis itu kita beri waktu untuk masuk di breakout room untuk cerita. Saya tentang dosis regimen obat A ini saya peroleh dari literatur seperti ini. Terus Mbak Yeyen juga cerita tentang penggantian obat dari nama dagang ke generik itu seperti ini. Nah, lalu ditulis di poin E adalah pengetahuan baru yang diperoleh dari setiap individu itu apa, dan hasil diskusi kelompok itu apa. Oh iya, form ini satu kelompok mengumpulkannya satu ya. Jadi jangan dibayangkan setiap individu mengumpulkan satu, tidak. Tapi satu kelompok mengumpulkan satu form per pertemuan. Nah, ini tadi pertemuan kedua. Jadi ABCD yang kemarin masih dipakai untuk yang ke pertemuan kedua. Setelah Anda mendapatkan pengetahuan baru yang Anda peroleh dari hasil diskusi Anda bersama kelompok, lalu tentukan solusi yang Anda peroleh berdasarkan pengetahuan pada bagian E tadi. Ya, bagian E tadi. Nah, setelah itu tuliskan sistematika penulisan laporan. Tergantung tugasnya. Kalau yang besok yang PPL 1 untuk saya, paper itu berarti presentasi. Anda buat makalah, Anda buat PowerPoint, lalu Anda mempresentasikannya pada pertemuan ketiga. Tapi yang PBL yang kedua saya minta untuk role play, artinya Anda bikin video.
Anda cukup bikin video, jadi pertemuan kita hanya untuk discuss terkait video tersebut, ya. Lalu referensi dari solusi tersebut, referensi apa yang digunakan untuk menuliskan pelaporan pada poin G di atas. Nah, Anda kan sudah belajar di rumah untuk self-directed learning, untuk cerita, untuk mendapatkan hasil di poin E, ya toh? Nah, apa pustaka yang ada diperoleh di poin E itu dituliskan di referensi di bagian H itu. Ya, di bagian H itu kan menjadi apa namanya pustaka-pustaka yang Anda pakai untuk membuat paper atau membuat role play tersebut, ya. Atau boleh ditambahkan lagi. Itu pertemuan kedua. Lalu pertemuan ketiga atau yang terakhir adalah kalau Anda membuat paper, ya ada skor maksimumnya, terus ada presentasi dan tanya jawab. Itu seperti itu, ya. Semua form 1, form 2 dan juga hasil paper, hasil video dan sebagainya. Kalau hasil video mungkin nanti kita masukkan di online YouTube. Kalau yang paper semua masuk di LMS, ya, di Learning Management System, supaya kita memiliki bukti belajar untuk kepentingan akreditasi. Itu seperti itu, ya. Lalu berikutnya saya tidak akan cerita tentang soft skill era ini, ya. Tersingkat saja, karena kita di masa pandemi ini, paling tidak Anda bisa mendapatkan kemampuan untuk berpikir kritis, kemudian kolaborasi dan komunikasi bersama teman-teman Anda dalam membuat makalah atau video, lalu ada kreativitas, ya. Paling tidak itu 4 ini yang sangat Anda butuhkan untuk kepentingan Anda besok untuk kalau sudah PKPA maupun bekerja, itu seperti itu. Nah, untuk penggalian data dan informasi, ya, Anda bisa akses internet atau buku. Anda menggunakan lisan bertanya jawab dengan saya selaku dosen pengampu. Sebagai contoh tadi sudah saya contohkan, kalau mau tata laksana diare atau tadi batuk, apa yang harus kita miliki, informasi apa yang harus kita ketahui, itu kan tadi jawabannya macam-macam, ya. Nah, sama seperti besok, saya mau bertanya tentang ini, kalau saya punya jawaban, saya akan jawab. Misalnya, Pak, saya mau tanya usia pasiennya berapa? Kalau saya memang ada usianya, usia pasien 30 tahun. Ya, laki-laki atau perempuan? Oh, perempuan. Terus sudah punya anak atau belum? Oh, belum punya anak. Tapi misalnya saya tidak punya informasi, ya saya hanya akan bilang saya tidak memiliki informasi, ya. Itu seperti itu. Jadi untuk penggalian data secara lisan nanti kita bisa lakukan di ruang Zoom ini. Lalu untuk penentuan problem, coba dilihat ada kasus sederhana itu. Ya, misalnya ada soal seperti ini. Setelah dilakukan penggalian data dan informasi, ada 3 kelompok yang menulis hasilnya sebagai berikut. Ada yang mengatakan problemnya adalah penyakit DM dari pasien tidak terkontrol. Penggunaan metformin kurang optimal dalam menurunkan glukosa darah. Penggunaan metformin tidak efektif dalam menurunkan glukosa darah. Pertanyaan saya, mana penulisan problem yang benar, mana penulisan problem yang tidak benar? Ya, silahkan. Mana yang benar, mana yang tidak benar? Keliru. Salah catat. Ya, silahkan. Mana yang benar, mana yang belum benar? Dia mau menjawab? Ayo, jangan ragu-ragu untuk menjawab. Ya, siapa yang mau menjawab? Ayo, yang tadi belum pernah ngomong, ayo. Ayo belajar bicara. Penggunaan metformin kurang optimal dalam menurunkan glukosa darah. Itu problem yang benar atau problem yang salah? Kalau menurut saya ini problem yang benar, Pak. Problem yang benar, iya. Oke. Kalau gitu problem yang salah yang mana? Penggunaan metformin tidak efektif dalam menurunkan glukosa darah. Oke, baik.
Ada alternatif jawaban lain, teman-teman? Silahkan yang lain. Lupa apa dengan Pio? Di Pio kan sudah dilatih seperti ini ya. Silahkan. Penyakit diabetes dari pasien tidak terkontrol Pak, karena di situ HbA1c-nya sebesar 8,2, itu kayaknya harus ditambahkan sama insulin dan Pak. Duh, enggak, ini saya tanya problem yang Iya, benar atau enggak benar. Enggak ada hubungannya sama HbA1c. iya maksudnya kayak gitu Pak. Mana? Gimana? Ini yang pertama itu benar enggak? Yang pertama benar Pak. Yang itu jawaban saya. Oh, benar juga. Berarti enggak ada yang salah. Yang benar itu penggunaan metformin kurang optimal. Terus yang salahnya itu kalau dari saya penggunaan metformin tidak efektif. Itu salah. Oke. Menurut saya. Oke. Baik, yang lain? Pak, kalau saya penggunaan metode minimalnya yang benar, kemudian yang salah yang punya. Yang salah, maaf. Siapa? Nggak dengar banget aku. Untuk yang benar itu yang penggunaan metformin kurang optimal dan glukosa darah yang kurang benar yang penyakit diabetes dari pasien tidak terkontrol. Mengapa yang penyakit diabetes tidak terkontrol yang kurang benar? Itu mungkin tidak terkontrol bukan karena metformin, jadi kan tidak terkontrol gara-gara sebentar Pak, pikir kata-katanya dulu. Gini. Jadi kan kalau tidak terkontrol itu biasanya sering dikaitkan dengan tidak rutin minum obat. Nah itu kan kemungkinan pasien itu rutin, tapi karena obatnya itu tidak optimal, tidak bisa langsung tidak efektif menurunkan glukosa, makanya terlihatnya jadinya tidak terkontrol. Padahal itu masalahnya bukan dari tapi dari obatnya tidak optimal itu mungkin. Oke. Jadi yang dua yang bawah itu cara menyampaikan problemnya benar. Kalau yang pertama itu tidak sepenuhnya tepat. Kita harus mengingat bahwa kita ini farmasi, sebaiknya penentuan problem itu terkait dengan khasiat dan keamanan obat. Jadi dikatakan di situ penggunaan metformin kurang optimal atau penggunaan metformin tidak efektif itu artinya terkait dengan khasiat. Kalau penyakit DM dari pasien tidak terkontrol itu tidak terkait dengan khasiat maupun keamanan obat, tapi terkait dengan penyakit pasien. Ya, jadi tidak sepenuhnya benar untuk dari cara pandang farmasi. Karena kita farmasi harus tahu bahwa kita berurusan dengan obat. Ya. Orang yang bercerita ini atau yang mungkin sedang melakukan home care bersama Anda, itu yang menentukan DM adalah dokter, yang menentukan obatnya adalah juga dokter. Nah, tugas Anda adalah memantau penggunaan obat ini pada waktu melakukan home pharmacy care. Nah, kalau misalnya pasien itu meminta, atau Anda memandang itu sesuatu hal yang perlu. Ya, jadi dalam penentuan problem ya kaitkan dengan khasiat dan keamanan. Ingat di PCNE itu ya, nanti kita akan menggunakan PCNE itu. Lalu solusi misalnya penggunaan metformin kurang optimal dalam menurunkan glukosa darah. Misalnya kita tentukan, saya problemnya adalah itu ya, metformin kurang optimal. Maka alternatif solusinya apa? Tadi kan problem yang dipilih itu. Bisa meningkatkan dosis metformin menjadi 850, tambahan obat baru insulin. Nah, solusinya akhirnya dipilih tambahan obat baru golongan sulfonil urea. Nah, disinilah mulai akan ada diskusi. Biasa saja setiap kelompok punya cara yang lain. Nah, makanya di sini walaupun satu kasus, tapi kasusnya itu sudah bisa bervariasi. Itu seperti itu. Ya. Kemudian
Ini pencatatan pelaporan nanti terkait dengan pengobatan pasien, kalau itu home pharmacy care, lalu komunikasi. Dan nanti kalau itu nanti home pharmacy care, tentunya bagaimana Anda mengembangkan komunikasi terapeutik dengan pasien tersebut, ya, atau mungkin kalau pasien Anda merasa perlu komunikasi dengan dokter, Anda bisa komunikasi dengan dokter yang merawat, atau Anda perlu komunikasi dengan keluarga pasien, misalnya dianggap pasiennya tidak patuh atau kurang kooperatif, ya itu bisa ke arah ke situ, ya. Lalu sikap dan perilaku profesional, ya, seperti itu nanti. Jadi apa yang disampaikan dalam paper-paper tadi ataupun video itu mengarah pada proses prosedur yang kita pakai ini, ya. Jadi nanti Anda dari problem yang kita berikan, nanti pertemuan pertama untuk menggali data dan informasi dan menentukan problemnya. Setelah problem itu diperoleh, nanti Anda belajar secara mandiri sesuai form tadi. Lalu pertemuan kedua adalah menentukan solusi sama memberikan catatan-catatan yang penting untuk Anda. Lalu pertemuan ketiga Anda adalah perform dalam bentuk paper atau video terkait dengan komunikasinya untuk mengatasi masalah tersebut, dan sikap dan perilaku profesional terkait macam-macam lah, nanti tercermin dalam skenario dan sebagainya. Ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, ya. Nah, ini cuma contoh saja. Jadi ini saya sampaikan supaya teman-teman menjadi tahu tentang bagaimana cara kita akan melakukan pembelajaran berbasis problem based di fakultas kita. Baik, saya tutup dulu screen share ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada? Sudah cukup? Oke, baik. Kalau sudah cukup, saya sudahi aja, ya. Karena saya jam 3 juga ada acara. Jadi saya sudahi saja pertemuan hari ini. Kita akan bertemu lagi hari Senin, ya, dengan soal kasus yang akan ada di LMS, ya.